Oke, rekan-rekan sekalian, kali ini kita masih tetap ya melanjutkan pengenalan kita atau mungkin pendalaman kita mengenai kalender lunisolar Yahudi ya agar kita lebih mengenalnya. Sekarang kita akan melihat asal usulnya ya, tentu berdasarkan kitab suci. Tapi sebelum itu tolong perhatikan dulu ya diagram yang waktu di seri lalu kita sudah pelajari ya. Jadi ini gambaran perbandingan antara kalender yang di dalam ini ya, itu kalender dari lunisolar Yahudi, yang di luarnya kita sementara ini beranggapan kalender solar dari Julian ya. Gregorian kita tidak singgung dulu ya, supaya kita cukup konsisten untuk penjelasan ke depan, karena kita akan menyoroti dua kalender ini aja ya untuk nanti sampai pembahasan kita kepada perhitungan tahun kelahiran Yesus ya. Nah, jadi Anda lihat bahwa yang di dalam ini ya, Nisan itu untuk Julian itu jatuhnya di Maret dan April. Nah, Nisan ini adalah bulan pertama ya menurut kalender religius dari Yahudi. Nah, Maret, April, Julian ini di zaman dulu ini memang sebagai tahun yang pertama ya, kalau kita ingat riwayat pembuatan kalender mereka yang pertama kali yang dulu pernah kita bahas ya. Tapi kalau dalam modern yang Gregory sekarang yang namanya bulan pertamanya itu kan ada di sini nih, di Januari ya, di Januari. Ya, jadi Anda harus lihat ya bahwa perbandingan yang ini ternyata mengikuti dengan Julian yang lama sekali, bahkan sebelum penggantian Julian ya, bulannya itu. Ternyata itu ada kaitannya ya. Kita melihat di sini sebenarnya memang ada pengaruh dari penanggalan yang kuno ya, penanggalan kuno yang sudah kita pelajarin di yang lalu. Ya, jadi jangan kaget karena sebenarnya ini yang tertera ini adalah memang yang berasal dari kalender lama. Nah, Anda lihat di Nisan ini ya, ada selangannya antara Maret dan April. Ya, kita tahu di Nisan 15 itu yaitu bulan purnama yang kita kenal sebagai Paskah ya, sebagai Paskah. Itu biasanya ya terjadi antara serang bulan Maret dan April. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kadang-kadang ini Anda lihat di bulan Tisri ini ya, di bulan Tisri ini adalah tahun pertama kalau orang Yahudi merayakan kalender sipil ya, artinya yang dipakai oleh negara. Jadi kalau negara memulai bulan satunya itu bulan dari bulan Tisri ya, sedangkan yang religius mulainya dari Nisan penanggalannya. Mengapa begitu ya? Yaitu ketetapan yang mereka tentukan sendiri, jadi kita nggak usah komplain ya. Yang penting mereka memakai tanda itu, patokannya seperti itu, sudah kita terima saja. Oke, mari kita masuk ke slide berikut. Nah, teman-teman ya, saya mengutip di sini suatu standar yang umumnya dipakai pada saat orang-orang itu menjelaskan, entah itu penganut lunar ya, kalender lunar, atau penganut kalender lunisolar. Anda udah tahu kan ya perbedaannya ya, kalender lunar dan lunisolar. Jadi kalau yang lunar, yang sekarang yang murni itu lunar, itu seperti kalender Islam ya, yang saat ini diberlaku. Jadi mereka itu benar-benar bulannya sesuai dengan tampilan bulan ya. Jadi awal bulan pada saat sabit muncul pertama ya kan, sampai gelap lagi terus muncul lagi, itulah satu bulan. Dan itu mereka satu tahunnya konsekuen dengan 12 bulan itu, yaitu yang kita tahu berkisar antara 354 hari itu ya, itu kalender lunar. Kalau
lunisolar ya, karena menyesuaikan nanti dengan kalender solar matahari, karena 354 itu tidak memenuhi 365 ya. Makanya ada selisih kurang lebih 11 hari. Biasanya mereka setelah 3 tahun itu mereka akan menambahkan 1 bulan yang baru. Ya. Jadi mereka ada bulan yang ke-13. Itulah penanggalan lunisolar ya. Jadi Anda tahu ya bedanya ya. Kalau yang lunar murni seperti Islam, jadi mereka per tahunnya benar-benar 12 itu, yang jatuhnya 354 hari. Karena itu tentu tahunnya Islam akan mengejar terus tahun Masehi ya, karena mereka per tahunnya adalah lebih cepat ya per tahunnya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan ini itu karena mereka sudah menetapkan seperti itu ya. Jadi kita nggak peduli kalau mereka misalnya menetapkan penanggalan seperti, yang penting poin-poinnya, dasar-dasarnya mereka sudah menentukan patokannya itu. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang tertulis di kitab suci. Nanti kita mencoba menggambarkan, memberikan gambaran ya. Saya akan menjelaskan berdasarkan ayat. Oke. Nah, di Keluaran 16:1 ya dikatakan begini. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin. Ya, itu yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari ke-15 bulan yang kedua. Perhatikan ya. Bulan yang kedua itu kita sudah tahu di sebelumnya adalah bulan Iyar ya. Atau tadi kalau kita misalnya mau melihat di grafik yang tadi, lihat ini ya. Ini bulan pertama Nisan, yang kedua adalah Iyar ya. Jadi di tanggal 15 ya bulan Iyar inilah mereka tiba di padang gurun Sin ya. Itu ya. Jadi mereka pas tanggal 15 bulan ini. Nah, kita tahu begitu tiba baru sebulan perjalanan mereka bersungut-sungut ya kan. Bangsa Israel bersungut, oh, kok makan ya kan, kayak mereka kekurangan makanan segala macam ya kan. Jadi mereka ingin makan roti lagi kan, ingin makan roti dan makan seperti di Mesir begitu. Nah, karena keluhan itu saya tidak kutip semua ya. Tangan itu Allah akan memulai sesuatu misi yang baru ya, misi yang baru buat bangsa Israel. Jadi kita lihat aja dari ayat 16 bab 16 Keluaran itu ayat 1 kita loncat ke 12 ya. Jadi Tuhan berkata, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti." Nah, sepertinya Anda ya kalau membaca seperti ini nggak punya gambaran apa-apa sama penanggalan, tapi buat orang Yahudi itu ngerti kan. Jadi coba kita baca lagi tadi ayat pertama ya. Mereka tiba waktu mereka mulai bersungut-sungut itu di tanggal 15. Jadi hari ke-15 dari bulan yang kedua ya. Hari yang ke-15 bulan yang kedua. Nah, kalau dikatakan pada waktu senja kamu akan makan daging, artinya itu sudah mulai masuk ke tanggal 16. Ingat ya, patokan mereka itu hari dimulai pada saat senja ya rekan-rekan. Jadi ingat lagi yang lama yang sudah kita bahas ya. Jadi dikatakan senja kamu akan makan daging, pagi kamu akan makan roti. Jadi paginya ya, besok paginya tanggal 16 juga ya kan, karena mereka awalnya yang senja ya tanggal 16, yang roti makan besok paginya ya. Dari mana itu roti mana itu besoknya, jadi itu masih tanggal 16. Paham ya? Jadi nah makanya kamu akan mengetahuinya, aku adalah Tuhan ya. Ayat ke-13 dikatakan, pada waktu petang datanglah berduri-duri burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling di perkemahan itu ya. Kalau mereka nanti lihat ya ada bintik-bintik itu yang seperti butiran-butiran serpihan kayak gandum begitu ya, yang kalau dimasak itu kan jadi roti mana. Mereka bisa membuat roti dari itu ya. Jadi ini untuk gambaran. Jadi mereka makan dagingnya adalah daging burung ya, burung puyuh.
Jadi itu udah masuk ke tanggal 16. Nah, ayat 22 kita langsung loncat ya. Jadi kalau itu tanggal 16 itu adalah hari yang pertama ya. Perhatikan di ayat 22. Pada hari yang ke-6 mereka memungut roti 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Ya, jadi ukurannya 2 gomer. Tapi kita perhatikan, kenapa mereka mengambil 2 kali lipat? Karena besoknya adalah hari yang ke-7. Ya. Oleh aturan Tuhan saat itu hari ke-7 itu disebut sebagai Sefa, ya. Hari Sabat. Jadi mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh memungut roti ini. Jadi mereka harus disiplin. Ini pendisiplinan dari Tuhan kepada mereka. Ya, jadi ingat ya, jadi 16-nya itu hari pertama, ya, hari pertama. Oke, nanti kita akan coba hitung dengan diagram. Tapi ini mengerti dulu ya konsepnya ya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka ayat 23, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh. Nah itu ya, setelah hari ke-6 kan, di hari ke-6 Musa berkata, besok berarti hari ke-7 adalah perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah terus ayat 26, 6 hari lamanya kamu memungutnya. Ya, jadi mulai tanggal 16 itu 6 hari kamu memungutnya mana itu ya. Tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, tidak boleh memungut. Ya, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi pada hari ke-7 itu tidak ada. Nah, teman-teman mari kita sedikit menggambarkan dengan tabel ya. Nah, Anda lihat di tabel yang kedua ini karena bulannya bulan kedua kan Iyar, sedangkan bulan pertama itu bulan Abib atau Nisan ya. Kenapa ada Abib, ada Nisan? Karena Abib ini adalah bulan pertama yang betul-betul menurut tradisi Yahudi, sedangkan Nisan sebenarnya ini adalah bulan setelah mereka dibuang ke Babilonia dan mereka mendapat pengaruh ya, pengaruh penamaan bulan dari Babilonia. Bagaimana pengaruhnya nanti kita akan bahas ya, tapi untuk sementara kita lihat dulu, kita sorotin di bulan Iyar itu. Jadi tadi waktu di Padang Sin ya, itu mereka tiba di tanggal 15. Kenapa ini ditempatkan di sini sementara, ikuti aja dulu ya. Nah, besoknya atau petangnya ya, petangnya ini mulai tanggal 16 kan, selama 6 hari mereka memungut roti kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di saat hari ke-6 ini mereka mengambil jatah 2 kali. Kenapa? Karena besoknya hari Sabat. Ya. Hari Sabat. Mereka tidak boleh memungutnya, itu aturan Tuhan, ya. Nah, karena ini Sabatnya itu adalah hari ke-7, ya. Jadi otomatis kita tahu dong, ya, kalau 16 sampai kemudian ini kan 16, 17, 18, 19, 20, 21, Sabatnya itu adalah tanggal 22. Nah, Sabat ini ya, Sabat aja Sefi, bahasa itunya Ibraninya itu adalah hari yang ke-7 ya, ini Sevi ya. Sevi atau menjadi Sabat, sekarang dikenal sebagai Sabat ya. Jadi dua-dua ini Sabat ya. Jadi mundur ini adalah hari ke-6, hari ke-5, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2, hari ke-1. Jadi pada saat mereka tiba di Gurun Sin itu adalah tiba pada hari Sabat. Ngerti ya Anda ya? Tiba hari Sabat artinya mereka berjalan juga di hari Sabat itu, ya kan? Jadi waktu itu mereka masih boleh berjalan kan, perjalanan jauh itu kan. Sampai di sini mereka belum terkena aturan Sabat. Nah,
Di seminggu peralihan ini ke depannya baru mereka kena aturan Sabat karena Tuhan sudah menentukan demikian lewat Musa. Ya. Tentu saja di sini ini menunjukkan mereka berjalan di tanggal 15 itu berarti mereka berjalan jauh, sedangkan Sabat yang ketentuannya sudah ditentukan di sini nggak boleh bekerja apapun, memungut roti pun nggak boleh kan? Ya, itu penting buat kita. Tolong teman-teman pahami supaya nanti waktu diskusi dengan teman-teman Advent atau apa Anda bisa mengerti ya. Nah, dengan demikian 15 itu adalah hari yang ketujuh kan? Kalau diurut lagi, ini tanggal 8 kan? 8-nya juga adalah hari ketujuh. Ya, tanggal 1-nya itu juga hari ketujuh dari susunannya seperti ini. Nah, kalau kita mundur ke bulan pertama ya, untuk menelusuri mereka itu mulai berangkat dari Mesir, kita lihat ya. Kalau itu menganut karena ini misalnya 29, misalkan ini kalau ini 29 ya. Kalau ini anutannya 29, tentu yang di sini adalah 30. Ingat ya, bulan 1 ke 2 harusnya jumlahnya itu kan 29,5 dikali 2. Ya, jadi adalah 30 dengan 29 ya, kita sudah tahu itu. Ya, 30 dengan 29 adalah 59. Jadi jumlahnya 59, kita lihat hitung dari sini digeser lagi ya. Tuh, ya. Anda lihat di sini bahwa perjalanannya ya, jadi kita ngitung mundur lagi ya. Jadi ini tanggal 30-nya adalah hari ke-6 kan? Karena ini 1. Ngerti nggak? Kalau mengisi berlanjut, ini yang kita anutan ini ya, yang lunisolar ini, kita mengikuti yang begitu. Karena dengan pengertian yang mereka sekarang, sesungguhnya ada teori lain, tapi saya nggak mau memperumit Anda dulu untuk ini ya. Ikutin aja dulu yang seperti ini supaya kita tidak bingung ya. Jadi kalau 1 sebelumnya 30, ini hari ke-6 ya kan, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Jadi waktu mereka berangkat dari Mesir, ingat kan tanggal 14 ya. 14-nya jatuhnya di hari ke berapa? Hari ke-4. Nah, ya. Kalau ini penganut rabbinik ya, lunisolar yang Yahudi sekarang itu bilangnya ya, artinya mereka memulainya itu adalah di tanggal 1-nya itu di hari ke Kamis ya. Tetapi kalau orang Eseni ya, itu memulainya ya, tanggal 1-nya itu adalah mereka sudah punya ketentuan itu, jangan protes ya. Itu aturan yang dibuat oleh kelompok Eseni sendiri. Jadi tanggalnya adalah tanggal 1-nya ada di Rabu. Dan mereka itu konsisten ya, selalu Rabu. Jadi setiap tahun berikutnya ke depannya lagi, yang namanya tanggal 1-nya itu akan selalu Rabu. Jadi bagi orang Eseni itu tanggal dan harinya itu selalu tetap ya, tidak berubah-ubah. Tapi kalau yang lunisolar rabbinik itu akan berubah-ubah. Ya, itu bedanya ya. Kenapa? Karena yang Eseni basicnya adalah kalender apa? Solar ya. Sedangkan yang rabbinik Yahudi itu adalah lunisolar. Anda kan sudah tahu ya perbedaannya ya, sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tanggal 14-nya itu ya jatuhnya di hari Rabu. Nah, bagi orang Eseni, hari Rabunya itu tepat tanggal apa? Ya, di tanggal 15 tuh, perhatikan ini 15 ya. Jadi buat apa? Buat orang Yahudi yang lunisolar ya, mereka tanggalnya juga 14 merayakannya Paskah, tapi buat Eseni adalah 15. Kalau kita melihat ini ya, gambaran seperti ini. Jadi Anda lihat. Nah, sebenarnya tanggal 15 yang waktu ini ya, bulan kedua ini mereka orang Yahudi sendiri menyebutnya sebagai Paskah yang kedua. Oke, teman-teman. Ya, ini gambaran yang singkat saja supaya Anda bisa mengerti. Ya. Di sini ini saya
salinkan ya, kalau seni itu mulainya seperti itu ya. Jadi tanggal satunya itu selalu Rabu jatuhnya. Jadi di awal tahun itu ya, Nisan itu ya, itu hari Rabu jatuhnya. Selalu mereka nggak berubah-ubah loh ya. Tapi kalau yang lunisolar itu berubah-ubah. Dan ingat ya, sebenarnya seni ataupun yang rabbinik itu tidak mengenal yang namanya seperti kita hari apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Enggak, ini yang namanya nama hari itu mereka adalah hari seperti ini, Yom Echad. Ya, Yom Echad itu adalah hari yang ke-1. Jadi ya kan, hari ke-1. Yom Seni hari kedua. Yom Selisi hari yang ketiga. Yom Revi hari yang keempat. Yom Kamisi hari ke-5. Yom Sisi hari ke-6. Yom Sevi hari ke-7. Itu namanya ya. Nah, cuma yang Yom Echad ini mereka beri nama khusus lagi ya kan, yaitu dinamakan juga Yom Rison. Ya. Jadi sebenarnya untuk SNI dan rabbinik itu hanya mengenal jadi hari kesekian gitu kan, namanya urutannya, dan itu berulang periodik ya, 7 berulang begitu. Tolong dipahami seperti itu ya. Nah, kok kenapa di sini jadi Senin? Ya kan? Kita lihat nih, Yom Echad. Anda ingat kan? Echad jadi Ahad bahasa Arabnya ya kan? Ahad jadi apa? Minggu. Jadi hari pertama itu Minggu gitu kan? Jadi Ahad Minggu. Ya, urutannya begitu. Kenapa begitu? Karena Ahad bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mengkopai jadi Minggu ya. Kan ini Sheni jadi Senin, Selisi Selasa ya kan. Jadi ini terjemahan dari situ. Makanya kita mengenal Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kan, bunyinya sama. Nah, orang yang tidak terlalu mengerti, yaitu apa, sama gitu loh kan, Ahad ini. Iya betul, tapi dalam pengertian bahwa itu diterjemahkan seperti itu. Tapi dalam definisi penanggalan agak berbeda sedikit ya. Perbedaannya apa? Ya tadi mereka memulai harinya dari petang ke petang. Ya, kalau kita yang menganut misalnya Masehi ya, tahun internasional, kita mulainya kan jam 00 ya kan, jam 12. Tapi kalau kalender liturgi Katolik itu tetap mengikuti apa? Yahudi juga, yaitu dari petang ke petang. Sehingga pada saat Anda Sabtu ikut misa sore, itu Anda sudah masuk ya kan, misa Minggu gitu loh. Ya. Jelas ya, jadi bahwa gereja mengizinkan kenapa Sabtu itu Anda kalau ke gereja itu ekivalen dengan Anda ke gereja hari Minggu. Tapi bukan Sabtu yang pagi ya, Sabtu pagi misa yang lain, itu misa harian. Tapi yang petang ya, yang Anda nanti berakhir itu di jam 6 lewat ya, setelah Ekaristi itu jam 6 lewat, itu Anda sudah menginjak hari Minggu. Begitu ya. Jadi Anda pahami seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ya, tulangan ini yang apa ingin saya tunjukkan bahwa ada penemuan ya di Israel seperti ini. Kalau Anda perhatikan gambar ini, ada yang unik nggak ya? Coba Anda perhatikan di sini. Ya. Ada berapa jumlahnya? Ternyata dari sini ya, dari kanan ke kiri, karena mereka nulisnya begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ya kan? Nah, Anda langsung bisa nebak kan? 12 ini menunjukkan apa? Setahun ya, 12 bulan. Nah, bulannya ini ada 3 mereka. Ya, menuliskannya 3 di sini. Ya, ini 10. Ini ya, kalau Anda hitung teliti 10, ini hitung 10.
Ya, Anda mencurigai sesuatu nggak? Ya benar, ya. Ingat waktu zaman Nuh itu ya, sebulannya itu persis 30 hari. Ngerti nggak? Kalau misalnya ini diterapkan, apakah ini menggambarkan kalender lunisolar? Belum tentu, ya. Malah lebih cenderung ke solar kan? Kenapa? Perhatikan ini tiga, ya ada tiga tongkat ini. Tentu mereka akan menekan, oh kalau misalnya udah misalnya ini, mereka juga ada di sini biasanya mereka menancapkan satu itu ya, seperti tusuk gigi lah begitu ya, karena ukurannya terlalu kecil. Ini Anda lihat ini eh, sentian ya, sentian, jadi ukurannya kecil, jadi ini semacam lidi. Ini mereka tentukan kalau ini bulan 1 tanggal 1 mereka mulai ngambil dari sini lidi yang udah diletakkan ya kan, diletakkan di mana ini 1, 2, 3, nanti tiap hari bergeser terus, nanti berakhir di sini diam ya kan, udah di sini ditaruh. Kemudian yang kedua mereka ngisi ya kan, ini 11 12 sampai 30 ya. Jadi ini temuan ini ya yang disebut plug from ROR courtesy the Hebrew Union College itu, dan ini ditemukan juga di Qumran ya. Makanya sebenarnya ini sebuah fakta ya, sebuah fakta. Jadi kelihatannya Anda harus lihat ya, karena umumnya negara seperti pun Mesir, dia menganut dua sistem kan, lunisolar dan solar. Atau bahkan ada yang lunar dengan lunisolar, ya kan? Atau mungkin juga lunar, lunisolar, lunisolar sudah ini ya, matahari ya kan? Tapi bisa juga lunar dengan solar ya, seperti di Mesir yang sudah kita bahas di depan. Nah, ini temuan ini sebuah fakta yang gak bisa dibantah gitu loh ya. Jadi saya menunjukkan kepada Anda supaya kita jujur melihat fakta ya. Jangan kita hanya berdasarkan teori-teori aja, tapi buktinya yang terlihat di sana ya, artefaknya seperti ini. Oke? Ya, tolong Anda perhatikan seperti ini. Walaupun ini sepintas, tapi untuk menguatkan sebuah fakta yang harap Anda ingat ya. Berikutnya. Nah, di sini saya tampilkan ya 7 hari raya Yahudi yang sekarang orang modernnya itu ya. Yang rabbinik nih, versi rabbinik ya, menyatakan yang begini ya. Jadi hari Sabat itu adalah hari ke-7 dalam pekan. Itu hari raya Yahudi. Ya, hari ke-7. Terus hari raya Paskah mereka tentukan 15 Abib atau Nisan ya. Nah, itu berlanjut dengan yang namanya hari raya roti tak beragi. Bahkan hari raya roti beragi itu menginjaknya di 15-nya juga awal ya. Perhatikan ya kata-kata ini nanti, karena saya harus menjelaskan sesuatu bagi Anda dan itu sangat penting ya. Jadi Anda ingat dulu ya, ini hari raya Paskah itu 15 Nisan atau Abib ya. Dan hari raya roti tak beragi itu berlangsung selama seminggu, yaitu dari 15 sampai 21. Dimulai saat purnama ya, dimulainya saat purnama. Jadi Paskahnya saat purnama, hari raya roti tak beraginya itu dimulai hari itu juga. Ya, ini hari raya orang Yahudi. Tolong diingat ya. Kemudian yang lain-lainnya, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta ya. Hari raya awal tahun tuh, lihat ya, awal tahun peniupan sangkakala, Rosh Hasanah ya. Itu Tisri. Ya, karena tahun baru apa? Ini tahun baru sipil ya. Mereka tetap rayakan juga. Terus hari pendamaian yang namanya Yom Kippur ya. Ya, yang Yom Kippur, di mana ada beberapa penafsir yang mengatakan di bulan atau di hari raya pendamaian inilah Zakaria menerima penampakan dari malaikat Gabriel. Ya.
Kemudian yang ketujuh hari raya Tabernakel atau Sukot atau hari raya Pondok Daun. Ya, itu juga berlaku seminggu. Jadi yang berlaku perayaannya seminggu adalah hari raya Tabernakel atau Sukot atau hari raya Pondok Daun. Anda tahu dong hari raya Tabernakel itu ya. Tabernakel itu miskan atau bait ya, bait suci. Ya, kita tahu ya Tabernakel itu tempat hosti kudus kita di gereja kalau saat kita sekarang ya. Jadi itu dirayakannya selama seminggu penuh. Oke? Ini untuk pengetahuan, tapi yang penting Anda ingat itu yang hari raya tadi ya, yang Paskah itu, yang menjadi apa? Menjadi sorotan kita ya. Ingat ya, jadi itu 15 Nisan, dan ada dua perayaan yang sekaligus berjalan, yaitu Paskah dengan Hari Raya Roti Tak Beragi. Dimulainya sama 15 Nisan ya. Soalnya di Hari Raya Roti Tak Beragi itu selama seminggu ya, mereka tidak boleh makan roti yang beragi. Ingat ya, ini karena keluaran mereka dari Mesir itu. Jadi ada dua perayaan yang berjalan sekaligus. Oke? Oke, kita berlanjut sekarang. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang tadi saya sebut sangat penting. Nah, kenapa sangat penting, teman-teman? Ya, ingat, kita kan pernah menyebutkan, saya juga pernah nyinggung pada Anda kan, bahwa dalam Injil itu sebenarnya terindikasi ada dua kalender yang digunakan. Ya. Di Yohanes pada saat ya sebelum Yesus beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama ya, sedang makan bersama, saya garis bawahi ya ini nih. Sedang makan bersama, saya garis bawahi. Jadi itu lagi sedang perjamuan kan saat itu. Tapi statementnya yang saya beri tanda biru, sebelum hari raya Paskah mulai. Catat ya dalam pikiran Anda, itu Injil Yohanes. Tetapi dalam Matius ya, dikatakan pada ayat bab 26 ayat 17, pada hari pertama hari raya Roti Tak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Nah, tadi Anda ingat ya di depan itu ya, di depan. Nih. Ya. Jadi Hari Raya Roti Tak Beragi itu dimulai tanggal 15. Artinya sudah Paskah kan? Jadi untuk Injil Matius, Markus dan Lukas, pada saat makan itu sudah Hari Raya Roti Tak Beragi, artinya Paskah ya. Tapi Yohanes itu mengatakan sebelum Hari Raya Paskah mulai. Paham ya? Jadi Anda tinggal melihat ya, ngecek nih yang paralelnya nih di Markus hari pertama ini sama ya, ke tempat mana engkau kehendaki mempersiapkan perjamuan Paskah. Lukas 22 7:13, tibalah hari raya Roti Tak Beragi ya. Jadi ini mereka sudah Paskah. Nah, Anda mau menafsirkan apa-apapun ini tidak akan membereskan masalah. Kalau Anda memaksakan bahwa itu penanggalan di Yahudi itu seolah-olah hanya ada satu penanggalan, itu kekeliruan fatal, ya. Jelas, jadi kita nggak bisa menyangkalnya seperti itu. Anda harus memperhatikan itu ya. Oke? Ini yang saya maksud, ya, supaya kita memahami bahwa jangan kita itu memutlakan sesuatu, karena kita ini menunjukkan faktanya gitu loh, bukan rekaan. Ya faktanya begini, kita terima. Ya. Dan ini kan bukan sebuah kesalahan.
Lah, kenapa Yohanes pakai begitu? Ingat, Yohanes itu usianya ya kan sudah agak lanjut waktu menuliskan Injilnya. Dia kan Injil yang terakhir kan? Ya. Dan waktu itu tentu saja yang sudah makin berkuasa ya kan? Ingat juga, Anda ingat ya kejadian penghancuran bait suci di tahun 70 itu? Ya. Setelah kejadian itu para rabinik yang menguasai, bukan? Ya. Parisi maksudnya, kaum Parisi. Ya, dan mereka tentu yang punya penanggalannya mereka akan begitu ya. Kalau orang yang Eseni ini ya, hari pertama dari hari raya roti tak beragi, berbeda kan dengan itu. Itu yang harus jadi catatan buat Anda. Ini penting ya. Saya menunjukkan fakta. Kalau Anda nanti agak bingung, silahkan kita diskusikan ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya ya. Nah, tadi sudah saya singgung juga asal usulnya ya, nama hari dari penanggalan Ibrani. Nah, ini saya hanya sepintas aja. Kalau Anda nanti ingin meneliti, lihat aja ayat-ayatnya ya. Ini jadikan semacam satu patokan. Jadi mereka itu bukan menamakan ini hari Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Hanya Jumat yang agak berbeda ya. Kenapa? Karena Jumat itu kan dari jemaahan bahasa Arab ya kan. Jadi mereka memilih hari yang ke-6 itu sebagai jemaahan. Jadi di Indonesia jadinya Jumat ya kan. Ya. Tapi Sebi hari ke-7 itu Sebi ya. Itu jadi Sabtu kan, Sebi, Sabtu. Yang lain-lain itu udah bunyinya aja mirip ya. Ehad, Ahad ya, Seni, Senin. Jadi itu asal mulanya dari itu. Jadi ini diambil yang di sebelah kanan adalah bahasa aslinya. Ya, bahasa asli Ibrani. Jadi Anda bisa mengecek, bukan? Ya. Kalau Anda lebih mau serius ke arah sana. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi definisi ya kan yang timbul hari sumber perdebatan antara nama dan awal yang sebenarnya tidak perlu ya kan. Nah, kenapa tidak perlu? Ya, kalau misalnya teman-teman Advent mau aja terbuka sedikit dan mengerti apa yang dimaksud ya kan. Dan nanti kita akan sampailah ya ke hal apakah benar nanti bahwa gereja Katolik yang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Ngawur ya, kita tidak pernah merubah Sabtu jadi Minggu. Bukan ya. Nanti kita akan buktikan kan. Nah, kalau kita memperhatikan soal urutan hari, kita akan memahami tanpa perlu protes ya kan. Jadi Ehad seperti tadi menjadi Ahad itu diterjemahkan Minggu ya kan, karena bahasa Arabnya Ehad Ahad ya kan. Satu itu kan hari ke-1. Ahad itu menjadi Minggu. Sheni, Senin dan seterusnya. Nah, hanya yang patut kita catat lagi dan saya sudah singgung ya, sebenarnya adalah ini kita lewati aja ya. Ini juga kita lewati. Nah, ini ya penamaan. Jadi kalau Anda mau melihat ya, jadi mereka yang dimaksudkan dengan hari pertamanya itu adalah pada saat matahari terbenam ya. Sampai matahari terbenam lagi ya. Ini saya gini kan ya. Jadi ini hari ke-1, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nih, saya tunjukkan di sini bahasa Ibraninya. Yom Echad, dibacanya dari kanan ke kiri ya. Yom Echad, Yom Sheni, ya. Yom Selisih dan seterusnya. Oke, itu yang awalnya. Nah, kurang lebih itu kan aturannya itu mereka mulai ya jam 18-an atau jam 6 petang.
Nah, sedangkan kalender Julian, ya, Julian dan juga kalender Gregorian, ya, yang dikenal saat ini yang kita pakai ya, jadi menjadi Masehi kan itu definisinya yang itu di jam 00 tadi saya sebutkan itu. Ya, jadi tentu saja kalau misalnya mereka mengatakan hari Sabat, ya kalau kita nih liatin garisan itu, ya hari Sabat itu mulainya jatuhnya di hari Jumat, ya. Hari Jumat kalender Masehi. Ya, ini adalah untuk memberikan gambaran nih penelusuran. Jadi Anda bisa menelitinya dengan, nah kalau ditumpang tindihkan seperti ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan hari ketujuhnya ini, lihat Anda ya jatuhnya di sini. Jadi kalau di kalender Masehi jatuhnya itu adalah di Jumat, ya. Jadi apakah kita merubah sabat mereka? Enggak, ya. Harusnya kalau mereka konsekuen, yang namanya sabat mereka itu ya bukan Sabtu. Tapi kalau hanya berdasarkan mereka ngotot terhadap terjemahan, ya kita juga nggak perlu memperdebatkan. Ya udah, pengertian kamu kan begitu gitu kan. Kalau kita Sabtunya mulainya nanti jam 12 malam, jam 00, ya kan. Jam 00 ya kamu mulainya itu kan Sabtunya jam segini dan kamu bilang itu Sabtu, ya udah terserah itu karena terjemahan. Jadi kita pun harus mengerti ya perdebat. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan lah, tergantung mereka ininya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sedikit lagi ya sebelum seri ini kita tutup ya. Jadi ini kelanjutan dari tadi hanya untuk memperjelas ya. Anda bisa baca sendiri. Kemudian itu ya, ingat ini penjelasan lebih rinci lagi lah ya. Jadi tabel di atas ini memang sengaja saya buat ya. Bukan saya ngutip-ngutip, tapi ini saya mikir sendiri ya. Dibuat untuk menunjukkan bahwa acuan awal hari itu menentukan ya. Jadi kalau diributkan ya sebenarnya mereka sabat memulainya hari Jumat, ya harusnya mulainya Jumat kalau sesuai penanggalan kita ya. Tapi mereka kekeh sebagai Sabtu menurut sesuai terjemahan, ya terserahlah ya. Yang penting mereka menggunakan acuannya jelas, tapi mereka juga harus fair dong, jangan mencampur adukan dengan pengertian kita Sabtu dan Minggu. Ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk menunjukkan ya apa yang tadi saya singgung. Ya, bahwa nama bulan Nisan ya kan, Iyar, Sivan, Tamus, Ab, Elul, Tisri, Hespan, Kislev, Tevet, Sefat, adat itu adalah adaptasi orang Yahudi terhadap nama-nama bulan Babilonia. Karena orang Yahudi yang asli itu sesuai ya dengan apa ayat yang bisa kita temukan di Alkitab, itu mereka bulan pertama itu dikatakan bulan Abib ya, Abib gitu, bukan Nisan ya. Jadi ini sebuah fakta ya, nanti kita akan lihat kesejajarannya. Nah, untuk menutaskan ini kita lihat ya sepintas. Ini adalah perbandingan ya, di saya waktu itu karena lama sekali ini menulisnya, sebenarnya tahun 2020-an ya. Jadi udah berapa tahun ya? 5 tahunan yang lalu saya menuliskan ini ya. Jadi Anda bisa lihat itu hari rayanya jatuhnya di penanggalan yang sebelah ya, itu penanggalan Yahudi lunisolar dibandingkan dengan penanggalan di 2020-nya ya. Oke. Selanjutnya ya. Ini penjelasan lebih rincinya dari ya tadi yang kita ngomong soal 7 itu ya. 7 hari raya yang dalam bahasa Inggrisnya, dan Anda lihat tuh kalendernya ya di sebelah kanan, tanggal-tanggalnya itu digaris bawahi udah dengan jelas. Jadi inilah yang kita bahas untuk sementara sebagai pengenalan tentang kalender lunisolar Yahudi.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya.